Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri ranim bizi salami majajtada manjarami muqlatim bidami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa'aw madhal barku fi dhalma imin idami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 102 ya. Loh, seje-seje ya. Tergantung cetakane. Iki cetakan apa? Haramain 102. Wis sampean apa? Haramain sapi piro? 94. Ada yang 94, ada yang 102. Kalau yang Beirut 133. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tazilatu qabbahahumullahu ta'ala. Wal mu'tazilatu utawi kaum mu'tazilah qabbaha muga-muga ngina hum ing mu'tazilah sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Iku ja'alu padha ndadekaken sapa Mu'tazilah ta'alluqal iradati ing ta'alluke sifat iradah, ing ta'alluke sifat iradah didadekaken tabi'an ingkang manut, tabi'an ingkang manut lil amri maring perintah. Fala yuridu mongko orang ngersakaken sapa Allah indahum ing dalem mungguwe Mu'tazilah sapa Allahu sapa Maulana Jalla wa Azza, Allah Jalla wa Azza, illa ma kejaba perkara amara kang wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma minal imani nyatane iman wa ta'ati lan taat sawaun iku padha waqa'a utawi yen to tumiba apa dzalika mengkono-mengkono ma amla utawa ora. Ini kemarin membahas tentang ta'alluqnya sifat kudrat, ta'alluqnya sifat iradah.
sekaligus ta'alluqnya ilmu. Sudah saya jelaskan ada ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim, ada suluhi, ada tanjizi hadis, dan perincian-perinciannya sudah saya jelaskan pertemuan kemarin. Nah, sekarang ada perdebatan antara golongan dalam hal ta'alluqnya sifat kudrah dan iradah. Menurut kaum Mu'tazilah, sifat kudrat dan iradat itu berhubungan atau mengikuti atau seiring dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika Allah memerintah, maka Allah menghendaki. Jika Allah memerintah, maka Allah menghendaki. Menjadikan hubungan iradat mengikuti perintahnya. Sehingga menurut mereka Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki sesuatu kecuali perkara yang diperintahkannya. Sekali lagi saya ulangi, menurut Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kecuali perkara yang diperintahkan. Dengan kata lain, yang dikehendaki Allah hanyalah yang diperintahkan, yaitu seperti keimanan, ketaatan, baik terjadi atau tidak. Sawa'un waqa'a dzalika amlah. Ini menurut pendapat kaum Mu'tazilah. Kalau menurut ahli sunnah bagaimana? Fa indana mongko ing dalem mungguh kita ahli sunnah wal jamaah imanu Abi Bakrin, imamnu Abi Jahlin utawi imane Abu Jahal. Imane Abu Jahal iku makmurun kang den perintah. Apa bihi iman ghairi muradin kang ora den kersakaken lahu kedue Allah tabaraka wa ta'ala li'annahu krana sak temene Allah Subhanahu wa ta'ala iku alima mirsani sapa Allah ada mawukuihi ing ora onone tumibone imane Abi Jahal. Wa kufru Abi Jahlin utawi kufure Abu Jahal iku manhiyun den larang apa anhu kufur wa huwa utawi kufru Abi Jahlin wa kufru Abi Jahlin utawi kufure Abu Jahal iku manhiyun anhu wa huwa utawi kufru Abi Jahlin iku waqi'un kang tumiba bi iradatillahi ta'ala kelawan kersane Allah ta'ala wa qudratihi lan kekuasaane Allah ta'ala. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, imannya Abu Jahal itu diperintahkan, namun tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dikehendaki? Karena Allah mengetahui bahwa imannya Abu Jahal itu tidak akan pernah terjadi. Sedangkan kekufurannya Abu Jahal adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, namun terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah.
Nah, ini ahli sunnah wal jamaah berpendapat begitu. Jadi iman itu diperintah, tetapi bisa jadi dikehendaki, bisa jadi tidak dikehendaki. Yang dikehendaki misalnya iman kita. Iman kita itu diperintah Allah. Terjadi berarti atas kehendak Allah. Imannya Abu Jahal itu diperintah, tapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara perintah dan kehendak Allah sesuatu yang tidak saling mengikuti. Artinya terpisah, tidak saling mengikuti. Demikian pula dengan kufurnya Abu Jahal. Kufurnya Abu Jahal itu dilarang oleh Allah. Tidak usah nyebut Abu Jahal lah, kufur, perbuatan kufur itu dilarang. Lah, kufurnya Abu Jahal itu dilarang, Allah menghendaki terjadi. Paham? Kufur kita pun juga dilarang, tapi Allah tidak menghendaki terjadi. Alias kita sekarang ini tidak sedang kufur, na'udzubillah min dzalik, tapi sedang beriman kepada Allah. Garis baris yang bisa ditarik kesimpulan sementaranya itu menurut ahli sunnah, bisa jadi Allah melarang tapi menghendaki terjadi. Bisa jadi Allah memerintah tapi tidak menghendaki terjadi. Nah, saya kira itu jelas. Nanti kalau kepanjangan malah salah paham. Ini saya hati-hati, menerangkan hati-hati pelan-pelan agar supaya saya tidak salah ngomong. Ini urusan akidah. Wa ra'yuhum wa indal mu'tazilati lan iku tetep ing dalem mungguhe Mu'tazilah qabbahallahu ta'ala. Ra'yuhum utawi pendapat Mu'tazilah iku imanuhu utawi imane Abi Jahal, huwa ya imanu Abi Jahlin iku al-muradu kang den kersakaken lillahi kedue Allah, la kufruhu ora kufure Abu Jahal. Falazima mongko tetep hum ing Mu'tazilah apa yaqa yen to tumiba apa naksun kurang fi mulki maulana ing dalem kekuasaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh waqa akrana tumiba fihi ing dalem mulki maulana jalla wa azza ala qaulihi mengatase pendapate Mu'tazilah apa ma perkara la yuridu kang ora ngersakaken sapa Allah hu ing ma. Sementara menurut Mu'tazilah imannya Abu Jahal itulah yang dikehendaki Allah, bukan kekufuran Abu Jahal yang dikehendaki Allah. Coba saya ulang ya. Tadi saat kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan, berpendapat, meyakini bahwa iman itu diperintah Allah, tapi bisa dikehendaki dan bisa tidak. Kufur itu dilarang Allah, bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah. Lah kaum Mu'tazilah itu tidak demikian cara berpikirnya. Mu'tazilah mengatakan bahwa imannya Abu Jahal karena diperintah maka berarti dikehendaki Allah. Wong Allah merintah iman. Karena mereka menghubungkan antara iradah dan perintahnya Allah itu saling mengikuti. Sementara kekufuran Abu Jahal itu dilarang
dan oleh karena dilarang berarti itu tidak dikehendaki Allah. Lah dalam kenyataannya Abu Jahal itu kafir atau Islam? Kafir kan? Kalau Abu Jahal ternyata kafir dan pendapat Mu'tazilah mengatakan bahwa itu bukan karena kehendak Allah, berarti Abu Jahal memiliki kehendak sendiri. Seperti dulu ketika zaman kelas 1, karena sekarang kelas 2. Di Muqaddimah saya menjelaskan bahwa Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri. Yang sifatnya ikhtiari itu loh, diciptakan oleh manusia sendiri, bukan diciptakan oleh Allah. Inilah yang kemudian membawa dampak kesesatan-kesesatan lanjutan. Jadi menurut mereka, kalau Abu Jahal itu kenyataan dalam sejarahnya kufur, berarti itu terjadi tidak dengan kehendak Allah. Lah kalau tidak terjadi karena kehendak Allah, berarti ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi atas selain kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah siapa, Pak? Kehendak Abu Jahal sendiri. Mbuh sampean bulet tegak, pokoknya aku alon-alon. Ya, alon-alon. Kalau ada sesuatu yang terjadi di muka bumi tidak karena kehendak Allah, berarti apa? Berarti Allah memiliki sifat kurang. Apa kekurangannya Allah? Ya, membiarkan sesuatu yang tidak dikehendaki, membiarkan sesuatu terjadi selain karena kehendaknya. Engkok tak baleni neh tapi iki diterusno dhisik. Ora meksa sampean kudu paham guys, pokok rungokno angen-angenen, paham ora wallahu alam bisawab. Pisan gak paham waca pindho, pindho ora paham rungokno ping 3, 3 gak paham ping 5. Mala yuridu ta'ala apa mala yuridu ta'ala sapa mandat lahu kang iku tetep keduwe man mulkus samawati lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma lan ing dalem antarane samawati wal ardi. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Ta'ala maha suci, maha luhur sapa Allah. An dzalika saking mengkono-mengkono ayyaqa anaksun fi mulki maulana ila akhirih. Uluwan kelawan moho luhur kabiron kang agung. Sudah, kesimpulannya bagaimana Pak? Wabil jumlatilan kelawan kesimpulane. Fata'liqatu tawi piro-piro hubungan. Inda ahlil haqi ing dalem mungguwe ahli sunnah wal jamaah. Iku salah satu martabatin telu piro-piro tingkatan. Ta'alluqul qudrati rupane hubungane sifat kudrah. Wa ta'alluqul iradati lan hubungane sifat iradah. Wa ta'alluqul ilmi lan hubungane sifat ilmu. Bil mumkinati kelawan pira-pira perkara kang mungkin. Fal awwalu mongko utawi kang pertama ai kudrah. Iku murattabun kang den urutaken alasani ing atase kang kaping pindho. Apa kaping pindho? Yakni iradah. Iku murattabun kang den urutaken alasalisi ing atase kang kaping 3. Apa yang ketiga? Yakni ilmu.
Wa inna malam tata'allaq lan angin pastine ora berhubungan abal kudratu sifat kudrah wal iradatu lan sifat iradah ora berhubungan bil wajibi kelawan perkara kang wajib wal mustahil lan perkara kang mustahil li'annal kudrata krana satemene kudrat wal iradata lan iradah iku lamma kanata ing dalem nalikane ana apa kudrat lan iradat ana iku sifataini sifat loro muasirataini kang labeti karone wa min lazimil asari lan iku setengah saking tetepe labet ayyakuna utayen to ana apa asar iku maujudan kang ana ba'da adamin ing dalem sause ora ana lazima tetep apa annama sak temene perkara yakbalu kang nrimo apa ma al adama ing ora ana aslan kelawan babar pisan kal wajibi koyok wajib. Wajib itu dulu sudah kita bahas di kelas 1. Al-wajibu huwa ma la yutasawwaru adamuhu fil akli. Sesuatu yang menurut akal tidak mungkin tidak ada. Itu namanya wajib akli. Iku layak balu ora nrimo opo ma ayakuna yen to ana apa ma ana iku asaron dadi labet lahuma kedue kudrat wa illa lamuna ora ayya layak balu ayyakuna asaron lahuma lazima mongko tetep apa tahsilul hasili apa tahsilul hasili ngasilaken kang wis hasil. Kesimpulannya adalah menurut ahli sunnah wal jamaah secara umum ta'alluq itu ta'alluq yang kemarin saya sampaikan kan ta'alluq hubungan dalam ranah penalaran pikiran kita bukan kenyataan. Jadi ta'alluq dalam penalaran pemikiran kita tidak ngerti yang terjadi kenyataannya bagaimana, tidak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Dalam level ranah pemikiran itu ada 3, yaitu hubungan kudrah, hubungan iradah, dan hubungan ilmu. Tak bulan baleni gak apa-apa, yang penting paham. Kemarin saya menjelaskan ta'alluq suluhi qadim. Allah pantas mengadakan atau meniadakan berdasarkan ilmunya Allah. Dua sisi mengadakan atau meniadakan itu kemudian harus ditentukan, harus ditaksis salah satu. Untuk mentaksis salah satu itu dengan iradah. Dan kemudian ketika sudah ditentukan ada atau tidak, maka harus dieksekusi, diwujudkan dengan sifat kudrat. Nah, di sini ditegaskan kembali bahwa sifat kudrat itu hubungannya adalah sifat yang apa? Sifat yang digunakan untuk mengeksekusi dari tidak ada menjadi ada. Asar itu pengaruh. Jadi aslinya tidak ada menjadi ada. Itu hubungannya kudrah. Kalau kamu hubungkan dengan wajibat, padahal wajibat tadi saya katakan mala yutasawwaru adamuhu fil akli. Sesuatu yang tidak adanya tidak dapat diterima akal. Itu namanya wajib.
Berarti kan sudah ada karena wajib. Sedangkan kudrat tadi mengadakan sesuatu yang asalnya belum ada. Nah, kalau wajib itu dihubungkan dengan kudrat dalam hal asarnya ini, maka berarti mengadakan yang sudah ada. Mengadakan yang sudah ada namanya tahsilul hasil. Ora enek gawene. Lanjut. Wa malan sak temene perkara layak balu kang ora nrimo apa ma. Al wujuda ing wujud aslan kelawan babar pisan. Kal mustahili kaya barang kang mustahil. Iku layak balu ora nrimo apa ma aidon halih malih. Kaya dene wajib. Ayakuna yen to ana apa ma ana iku asaron kang ana iku asaron nglabeti lahuma maring kudrat iradat. Wa illa lamuna ora layak balu aidan lazima mongko wajib apa qalbul haqaiqi malik pira-pira hakikat birujuil mustakhili kelawan balekaken utawa baline perkara kang mustahil ainal jaizi ing kahanane barang kang jais. Dan sesuatu yang sama sekali tidak menerima, sesuatu yang sama sekali tidak menerima ada, itu namanya mustahil. Ma la yutasawwaru wujuduhu fil akli. Sesuatu yang menurut akal tidak mungkin ada, itu mustahil. Sesuatu yang tidak menerima ada sama sekali, seperti ya mustahil, juga tidak bisa menjadi asar atau pengaruh bagi kudrat dan iradat. Bila tidak demikian, jadi tadi kan mengadakan yang belum ada menjadi ada, atau meniadakan yang sudah ada menjadi tidak ada. Itu asarul kudrah wal iradah. Lah kalau mustahil itu berarti sesuatu yang memang tidak ada. Tidak ada, dan adanya tidak dapat diterima akal. Kalau kamu hubungkan dengan sifat kudrat dan iradat, maka kamu akan apa? Terperosok ke dalam jebakan membalik berbagai hakikat seperti mustahil menjadi jais. Jadi itu mustahil itu tidak dapat diterima akal. Kok kamu hubungkan dengan kudrat, maka yang terjadi akan membalik hakikat dari yang mustahil menjadi jais. Itu namanya adalah asarul kudrah wal iradah. Sehingga kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan menghubungkan kudrat dan iradat kepada selain mumkinat. Karena mumkinat itu bisa jadi wujud, bisa jadi tidak wujud. Nah, inilah tugasnya kudrat untuk mewujudkan atau tidak. Dari mana eksekusi ada atau tidak? Iradahnya Allah, kehendak Allah. Allah berkehendak berdasarkan ilmunya. Jadi ki ono tahun sakmene apa ora, Allah roh sing pantes sing di lanang ta wedok, wedok ta lanang, dhuwur ta cendhek, ireng ta putih, Allah ngerti. Akhirnya berkehendak. Ketika sudah berkehendak butuh dieksekusi. Tahun 2011 lahirlah si A si B. Tahun 2020 lahirlah sama dengan apa yang dulu ditulis Allah. Itu namanya asarul kudrah. Kalau dalam pertemuan kemarin saya menjelaskan, itu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq hubungan, tanjizi eksekusi pelaksanaan, hadis itu sekarang. Jadi hubungan pelaksanaan sekarang
itu ada hubungannya dengan ta'aluk tanjizi qadim. Dulu rancangan, sekarang eksekusi. Lebih santai lagi kalau saya bahasakan begini. Ojo tegang-tegang lah ngomong tauhid itu, tapi yang penting memahami pokok pemikirannya ya. Kalau ada tukang kayu dapat pesanan lemari misalnya, lemari pakaian untuk lemari pakaian anak. Lah, tukang itu memiliki ilmu pengetahuan tentang pertukangan. Tentu tukang ketika mendapatkan pesanan lemari itu sudah tergambar dalam benaknya tukang. Ini kalau saya buat begini, ini akan kuat. Dengan catatan harus pakai kayu ini, misalnya begitu. Lemnya ini, pakunya jenis ini. Kalau tidak, saya tidak jamin. Kemudian karena beliau ngerti tentang pertukangan, ilmu pertukangan itu, beliau menghendaki tuku paku sing jenis ngene, pantese ngene. Lek gak ngono gak pantes. Mosok maku papan 2 cm, mbok tukokno paku dudur sing dawane 5 cm. Ya pecah. Pantese paku sing sak senti 1,8. Sehingga nggak tembus, ya juga nggak pecah. Irodah namanya. Budal tenan terus ditandangi. Jeret, kapan Pak iki marine Pak? Lemarine. Ya, setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi jadi lemari, namanya ta'aluk tanjizi hadis. Kalau masih rancangan dalam otaknya tukang, itu namanya ta'aluk tanjizi qadim. Paham? Semoga-moga paham. Nah, wis. Balawal mustaqil, balau ta'allaqata. Balau ta'allaqata sampai no titik ya. Lau ta'allaqata lamuno berhubungan apa kudrah iradah bihima apa bihima kelawan wajib wal mustahil lazima mongko tetep hina idin ing dalem nalikane iki ta'allaqata bihima apa al kusuru kacendhek lianahu krana satemene kelakuan iku yalzamu tetep ala hadza takdiri ing atase iki argumentasi al-fasidi kang rusak innahu satemene kelakuan iku yajuzu ku saya tadi mutalaah ono sing ayyajuza, tapi saya lihat kitab saya itu ada 4 ngaji luawas-lawas itu bunyinya adalah innahu yajuzu, bukan ayyajuza. Sampeyan lek kitabe gak padha tulisi nok pinggir ngono. La'alla shawab annahu yajuzu. Annahu yajuzu. Ya. Annahu yajuzu annahu satemene kelakuan iku yajuzu wenang. Apa ta'alluquhuma ta'alluqe kudrat iradat bi'idami anfusihima kelawan nyirnaaken kahanane kudrat iradat balwa bi'idami dzati balik nyirnaaken dzate Allah al-aliyati kang maha luhur wa bi isbatil uluhiyati lan kelawan netepaken sifat pangeran liman maring zat layak balu kang ora nrimo sapa man ing uluhiyah minal hawadisi kang tetep saking makhluk wasal bihalan dedel uluhiyah. Dedel itu melepaskan, mencopot
aman saking dat tajibu kang wajib apa uluhiyah lahu kedue man wa huwa utawi man iku maulana jalla wa azza wa yunaksin utawi ndine kekurangan wa fasadin lan kerusakan iku a'dhamu luweh agung min hadati nimbang iki kerusakan pemikiran. Endi Pak kerusakan pemikiran? Innahu yajuzu ta'alluquhuma bi'adami anfusihima. Maka tidak ada kekurangan yang sama sekali dalam tidak adanya hubungan kudrat dan iradat yang qadim dengan perkara yang wajib dan mustahil. Jadi tidak menghubungkan kudrat iradat dengan wajibat dan mustahilat sama sekali tidak ada unsur kekurangan apapun. Bahkan bila keduanya berhubungan, kalau kamu paksa berhubungan, maka dengan perkara wajib dan mustahil, maka justru ada kekurangan yang fatal. Sebab pengandaian yang salah seperti ini akan berkonsekuensi bolehnya hubungan keduanya meniadakan kudrat iradat itu sendiri, bahkan bisa meniadakan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan menetapkan uluhiyah sifat menjadi Tuhan pada zat yang tidak sama sekali pantas menerima uluhiyah, yakni makhluk. Dan kamu justru mencopot sifat menjadi Tuhan dari zat yang pantas menerima sifat uluhiyah itu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya pengandaian yang salah semacam itu akan mengarahkan kesalahan yang sangat besar yang sama sekali tidak akan menyiksakan keimanan. Jadi kafir, tidak menyisakan keimanan dan hukum-hukum akliyah sedikit pun. Tidak rasional sama sekali begitu. Sekaligus mengakibatkan kita kehilangan keimanan kita. Ini coba ya nanti tolong betul-betul direnungkan, dihayati bagaimana apa maksud pesan dari tag ini. Tag ini memesankan kesimpulannya adalah jangan sampai kita ini meyakini bahwa Allah memerintahkan sesuatu dan atau melarang sesuatu tanpa kehendak Allah. Jangan meyakini bahwa Allah memerintah itu pasti menghendaki, jika melarang pasti tidak menghendaki. Tidak, yang benar adalah Allah memerintah dan melarang bisa jadi menghendaki atau tidak. Yang kedua, kita tidak boleh menghubungkan kudrat iradat dengan wajibat dan mustahilat. Karena dengan menghubungkan wajibat dan mustahilat dengan kudrah iradah menyebabkan kita kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam kerangka berpikir yang akhirnya akan mengakibatkan ketidakjelasan. Sehingga dikhawatirkan kita akan melepaskan sifat Tuhan dari Allah dan menetapkan sifat Tuhan kepada makhluk. Menetapkan sifat Tuhan kepada makhluk itu seperti tadi, bahwa kita beraktivitas ada yang tidak dikehendaki Allah tapi atas kehendak kita sendiri. Merasa memiliki daya upaya sekaligus kehendak sendiri dan kemampuan sendiri, itu kan sama dengan mengaku-ngaku atau menetapkan sifat Tuhan kepada diri kita sendiri. Lek gak aku, gak iso. Itu misalnya begitu.
Itu secara tidak langsung kamu dalam ucapan itu mengaku sebagai Tuhan. Karena berulang kali saya sampaikan, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan diri kalian sekaligus perbuatan kalian yang kamu lakukan itu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.